Buka sesi tanya jawab yang sebelumnya telah mengisi link yang sudah kami sebarkan di undangan. Untuk itu kami persilakan untuk penanya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib Umar. Perkenalkan, nama saya Rigen, nama panggung, nama asli saya Muhammad Rizky Rakelna. Habib, siapa tahu kalau sempat disebut di doanya Habib nanti ya. Pekerjaan saya adalah seorang komedian, jadi saya senang sekali membuat orang tertawa dan mungkin kalau orang-orang melihat saya senang bercanda. Tapi kadang saya takut gitu, Bib. Jangan-jangan apa yang saya lakukan dianggap main-main di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara seorang komedian menjaga niat dan batas agar humor yang disampaikan tetap bernilai baik dan tidak menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Habib, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. يكون ذلك بإصلاح النية أولا. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada engkau, Saudara Rigen. Yang pertama adalah langkah pertama memperbaiki niat kita terlebih dahulu. وهو إدخال السرور على قلوب المؤمنين. Pertama, niatnya adalah menyenangkan hati kaum mukminin, menggembirakan mereka, وإخراجهم من الضيق والكرب. membuat mereka itu keluar dari kesedihan dan juga sumpek stres mereka. وثانيا بأن يكون إضحاكهم بما لا معصية فيه، بما لا سب ولا شتم ولا كذب فيه. Begitu juga menggembirakan mereka itu dengan di dalamnya tidak ada konten yang mengandung cacian, makian atau hal-hal yang menyinggung. والثالث أن يدخل في الإضحاك نور التقريب إلى الله والدعوة إلى الله تعالى، فذلك ممكن من حيث أن يختار في الإضحاك شيء يشير إلى ترفع عن سوء أو إلى تمسك بخير أو إلى تذكر بالمصير. Dan hendaknya yang ketiga itu apabila bisa memasukkan di dalam konten komedi tersebut dikemas dengan kemasan di dalam itu ada cahaya Allah Subhanahu wa taala yang tersirat di dalam membuat orang makin dekat kepada Allah Ta'ala ataupun membuat orang meninggalkan daripada keburukan atau hal-hal yang buruk, disusupkan dengan hal-hal yang demikian. Di dalam konten yang dia lakukan dimasukkan hal-hal yang demikian dan itu bukanlah hal yang sulit. وكان في الصحابة من يكون فكاهيا ومضحكا للجلساء. Dulu di kalangan para sahabat Rasulullah ada juga orang yang sifatnya jenaka dan menggembirakan para sahabat. ومنهم سيدنا نعيمان. Di antaranya itu seperti Sayyidina Nuaiman, sahabat Rasul. وكان يضحك منه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. Dia bahkan sampai bisa membuat Rasulullah sampai tertawa di banyak situasi. وكان إذا رأى شيئا جاء من البادية من الفاكهة والثمر يشتريه دينا ويأتي به إلى رسول الله. Dahulu beliau itu apabila Madinah kedatangan daripada buah-buahan yang sedap, yang nikmat, maka beliau beli, tetapi masih ngutang belinya itu, terus dia bawa, dia hadiahkan kepada Rasulullah apa yang dia beli secara ngutang. ويقول هذا لك هدية يا رسول الله. Kemudian dia berikan kepada Rasulullah dan dia bilang ini hadiah untukmu wahai Rasulullah. فإذا جاء صاحب الدين يتقاضاه حمله إلى عند النبي قال أعط هذا حقه يا رسول الله. Apabila yang punya barang datang menuntut bayaran daripada Nuaiman, maka dibawa, oh siap, dibawa ke hadapan Rasulullah. Nah ini dia barangnya, ada sama dia, disuruh Rasulullah membayar. قال أليس قلت هدية؟ Maka Nabi bilang, kan kamu bilang ini hadiah buat saya. قال دخلت إلى البلد أحببت أن تطعمها فاشتريتها دين ولا نعطيه حقه فيعطيه حقه ويتبسم صلى الله عليه وسلم. Kebetulan saya lihat ini barang bagus, datang ke kota Madinah,
saya pikir ini bagus sekali kalau saya hadiahkan kepada engkau, tapi saya nggak punya uang, jadi saya ambil dulu ngutang, saat dia nagih, ya saya suruh dia tagih kepada kamu. وكان عدد منهم وكان في إضحاكهم ذلك أيضا شيء من المدخال السرور على القلوب. Dan ada daripada momen-momen beliau itu memberikan kegembiraan, membuat orang lain tertawa, untuk menyenangkan hati manusia. بل وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم يمازح الصحب وقت المزح معتدل من غير إيذاء ولا كذب. Bahkan Rasulullah pernah juga di dalam beberapa situasi beliau sendiri yang bercanda dengan para sahabat, tetapi dengan candaan yang santun dan juga terukur. جاءه رجل فقال يا رسول الله أحملني أي أريد الخروج معك في الجهاد فاجعل لي جملا فقال نحملك على ابن الناقة. Maka Rasul ketika bercanda pun juga dengan jujur. Kemudian ada satu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong bawa saya, ajak saya di dalam perjalanan jihad, tapi saya nggak punya kendaraan. Maka Rasul bilang, saya akan bawa engkau, saya berikan kamu kendaraan, tapi kendaraannya berupa anaknya unta. فظن أنه يعطيه قعودا صغيرا. Dia menyangka kalau yang akan diberi adalah ya anak unta yang masih kecil, bagaimana bisa memikul saya? قال يا رسول الله وما يغني عني ابن الناقة ما أصنع بابن الناقة. Maka dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya naik anak unta mana bisa, anak unta nggak bisa memikul saya, nggak bisa saya tunggangi. فقال له وهل يلد الإبل إلا النوق إذا أعطيناك الجمل كبير أليس ابن ناقة؟ Maka Rasul menjawab, loh bukankah setiap unta itu adalah anak dari seekor unta juga, anak dari seekor unta betina. Jadi unta dewasa pun juga dia sebenarnya anak daripada unta. وجاءتهم امرأة مرة فقالت إن زوجي يقول كذا وكذا. Ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya berkata nitip pesan ini dan itu. فقال زوجك الذي بعينيه بياض. Maka Nabi bilang, oh suami kamu yang matanya putih itu ya? قالت لا يا رسول الله ما بعيني زوجي من بياض. Maka wanita itu bilang, ya Rasulullah, suami saya normal, matanya enggak putih. قال بلى قالت أنا أعرف زوجي ما في عينيه بياض. Nabi bilang, iya mata suami kamu putih. Bilang, saya tahu suami saya matanya enggak putih. قال هل من إنسان ليس في عينه بياض؟ Nabi nanya, memang ada manusia yang matanya enggak ada putihnya? أنا ما عنيت بياض سواد النون العين البياض الذي حوالي العين. Artinya itu mata manusia pasti ada putihnya, enggak mungkin putih semua matanya ataupun enggak ada putihnya sama sekali. Baik, dan selanjutnya kami persilakan untuk ke penanya berikutnya, Ruben Onsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, selama perjalanan hidup saya banyak mencari arti damai sejati. Setelah memeluk Islam saat ini, saya mulai merasakannya, tapi kadang dunia tetap mengguncang hati. Bagaimana agar seorang mualaf seperti saya bisa menjaga kedamaian batin meski hidup penuh ujian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تذكر مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنك تتهيأ لها. Pertama, ingat bahwasanya kita punya misi untuk bisa kelak mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita dalam proses persiapan itu. وتطلب زيادة المحبة في قلبك له والشوق إليه. Dan tuntut hati kita untuk lebih cinta kepada Rasulullah dan merindukan Nabi Muhammad. وأكثر من الصلاة والسلام عليه. Dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. وأدخل السرور ما استطعت على قلب من حواليك. Dan sebisa mungkin gembirakan orang-orang yang ada di sekelilingmu, senangkan mereka. وتذكر عظمة رحمة الله تعالى وأن الشان في لقائه والرجوع إليه. Dan bayangkan, ingatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita semuanya punya misi akan kembali kepada Allah kelak. ولما أخبر بعض الصحابة رسول الله أنه
يكثر الصلاة عليه ثم قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. Ketika salah seorang sahabat mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menjadikan waktu saya semuanya untuk bersalawat kepadamu, maka Nabi mengatakan, apabila demikian, kalau begitu semua beban pikiran kamu akan dicukupi oleh Allah, dilapangkan hatimu, dan yang kedua dosamu semua akan diampunkan oleh Allah jika demikian. واجعل لك نصيبا من أخبار الصحابة ومن شيء من الكلام الطيب تسمعه من وقت لوقت. Dan hendaknya kita punya obsesi untuk mencari tahu kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan mengambil daripada ucapan-ucapan yang baik, yang indah. وإن استطعت فاجعل لك شيخا له سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدي بهديه وتأخذ بنصيحته. Dan apabila engkau mampu, maka carilah guru yang bisa engkau teladani, yang bisa engkau ikuti, yang menuntun engkau, membimbing engkau menuju untuk dekat dan terkoneksi kepada Nabi Muhammad. ومهما استطعت تحصيل صديق ناصح مخلص مذكر بالله فصادقه وتخلل معه. Kalau tidak memiliki guru yang demikian, paling tidak punya kawan, punya teman yang baik, yang tulus untuk membimbing engkau menuju kepada Allah Ta'ala. وفقك الله وشرح صدرك. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada engkau dan melapangkan, memberikan kegembiraan di dalam hatimu. وفي آية الكرسي والذكر الذي أعطيناكم سبب لانشراح الصدر وصلاح الشان. Dan di dalam apa yang kami ajarkan untuk membaca ayat kursi, itu pun juga sebab untuk mendapatkan kelapangan hati. Ayat kursi dan zikir tadi yang kami ajarkan, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dan tenangkan hatiku, wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Dibaca zikir ini sebanyak 100 kali setiap hari, itu pun juga penyebab datangnya kedamaian di dalam hati. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan untuk ke penanya berikutnya, King Faas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya King Fas Arafik dan saya ingin bertanya, kenapa kalau misalkan Allah itu sayang banget sama kita, kita itu diberi ujian? Padahal kalau misalkan kita itu sayang banget sama orang, kita itu ingin melihat dia itu selalu tersenyum, selalu bahagia. Tapi kenapa kalau misalkan Allah itu mendengar tangisan kita, rintihan kita, Allah itu semakin sayang sama kita. Sama satu lagi, saya minta doa juga ya Habib, karena saya sedang menghafal Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. وفقك الله لحفظ القرآن وثبته في صدرك ورزقك العمل بما فيه. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada engkau dapat dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, dan Allah Ta'ala tetapkan hatimu, dan Allah Ta'ala anugerahkan engkau dapat mengamalkan Al-Quran tersebut. وما يختبر الله عباده بشيء ولا يبتليهم بشيء إلا وقد أنعم عليهم وتفضل عليهم بنعم كثيرة كبيرة لا تعد ولا تحصى. Manakala Allah Ta'ala menguji hambanya, tidaklah Allah memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya, melainkan Allah sudah banyak memberikan nikmat yang sangat besar kepada hambanya. وبهذا الابتلاء والاختبار يريد أن يزيدهم نعما لم تكن معهم من قبل. Dan dengan satu ujian ini, Allah Ta'ala punya keinginan untuk memberikan sebuah nikmat yang lain yang belum dia punya sebelumnya. والذي يحب ولده الصغير إذا رآه يتناول السكينة أو النار أبعدها منه بالقوة، فيعتقد الطفل هذا أن والده يكرهه على الانقطاع عن شيء يحبه، ولكن ما فعل الوالد ذلك إلا وهو يحبه. Apabila orang tua cinta kepada anaknya, kemudian dia melihat anaknya memainkan sebuah pisau yang sangat tajam dan berbahaya, maka sang ayah akan segera merenggutnya, mengambilnya dengan kuat-kuat untuk menyelamatkan anak tersebut. Mungkin anak itu akan terpukul batinnya, akan tersinggung dan mengira kalau ayahnya itu marah kepada dia. Akan tetapi tidaklah demikian pada sebenarnya. ولا يتبين طلاب المدرسة
الواعي والفاهم منهم والصالح للدرجة من الكسول والذي لم يفهم إلا بالاختبار. Dan seperti orang-orang yang ada di sekolah, mereka itu pun juga tidak diketahui siapa yang sukses, siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti, kecuali dengan diberikan ujian itu untuk menilai sampai di mana pemahaman mereka. فإذا اختبروهم تبين الذي يستحق الشرف والكرامة والتقدير والذي لا يستحق ذلك. Selesai daripada ujian sekolah tersebut, ketahuan siapa gerangan yang pantas mendapatkan apresiasi, mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan bimbingan. ثم أن الذين اختبروا من كان منهم صاحب جد واجتهاد يزداد اجتهادا ويزداد بنتيجة الاختبار فرحا فيضاعف نشاطه في المستقبل. Dan di antara yang diuji itu mungkin orang yang rajin, orang yang tekun dengan ujian itu justru bertambah rajin dan bertambah tekun dan bertambah anugerah yang dia dapatkan. وهكذا في أنواع الخبرات في الحياة يختبر أصحابها لينالوا مزية. Dan begitulah di dalam ragam kehidupan di dunia ini, orang banyak diuji untuk mendapatkan keistimewaan dan apresiasi setelah ujian tersebut. ولله المثل الأعلى فالله أعظم وأجل فلا يختبر عبدا من عباده إلا وهو يريد له خيرا كثيرا وقد أعطاه قبل الاختبار خيرا كثيرا. Dan Allah Ta'ala memiliki permisalan yang lebih agung, yang lebih luhur. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menguji hambanya, melainkan Allah Ta'ala mempersiapkan anugerah yang lebih besar lagi. Dan Allah memang sudah memberikan banyak anugerah dan banyak nikmat dari sebelumnya. ونسأل الله يلطف بنا أجمعين ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد ابتلاء ولا امتحان. Semoga Allah Ta'ala memberikan kelembutan kepada kita semuanya dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang Allah Ta'ala berikan kebaikan, kemudahan, bukan hamba yang diberikan ujian yang berat-berat. Baik, itulah tadi penanya yang ketiga dan kita beralih ke penanya berikutnya. Kami persilakan Ayu Ting Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan saya Ayu Rosmalina. Saya ingin bertanya, Habib. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Habib, mohon doa dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نظر الله إليكم وبسط لكم بساط فضله. Semoga Allah Ta'ala menatap kalian dengan pandangan rahmatnya dan Allah Ta'ala bentangkan bentangan anugerahnya. أنتم بتربية هذا الولد تحوزون درجات كبيرة. Sesungguhnya engkau dengan mendidik, menjalankan tugas di dalam mendidik anak ini, itu adalah sebuah pencapaian derajat yang tinggi di sisi Allah. وتتعاملون مع الذات الإنسانية في إعداد من يكون صالحا في المجتمع. Dan ini adalah bentuk bermuamalah yang berinteraksi dengan zat manusia untuk mengkadar dia menjadi manusia yang membawa kebaikan kelak di masyarakat. والولد إذا ربي صار عنصرا صالحا في المجتمع. Dan seorang anak apabila dididik dengan benar maka dia menjadi unsur yang positif di masyarakat. وصار هو وجميع ما يعمل من الخيرات لوالدته مثله. Dan apabila demikian maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak tersebut itu pahalanya masuk juga di dalam rekening ibundanya. بل يصير من جملة عملها الذي لا ينقطع وإن ماتت وتوفيت وانتقلت إلى الدار الآخرة. Bahkan itu termasuk amal jariah yang tidak akan terputus walaupun orang tuanya telah wafat dan meninggal dunia kelak. وتتذكرين كثيرا ممن ابتلي بمثل ما ابتليت به ولكن بعضهم والكثير منهم أكثر وأكثر مما ابتليت Dan به. ingatlah orang-orang lain pun juga ada juga yang diuji dengan ujian yang sama, justru tidak sedikit dari mereka itu yang ujiannya lebih berat, lebih sulit, lebih pelik.
وتذكري مشابهتك لأم النبي محمد. Dan bayangkan persamaan engkau dengan ibundanya Rasulullah yang mendidik Rasul sendirian. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. Meninggal sang ayah saat itu Nabi Muhammad di kandungan ibunya. وتفردت بتربيته الأم آمنة بنت وهب الزهرية. Maka Siti Aminah sendirian di dalam mengasuh merawat putranya Nabi Muhammad. فتذكري مشابهتك لأم النبي. Dan ingatlah ada kemiripan antara engkau dengan ibundanya Rasulullah dalam hal ini. وارجي ما عند الله من الثواب. Berharaplah kepada pahala yang ada di sisi Allah. وبذلك ينزاح عنك ما تجدينه مما ينازل الصدر من مرة لأخرى. Dengan demikian maka akan hilang dari hati kita itu segala ganjelan-ganjelan yang terkadang menghantui orang dari satu waktu ke waktu. ومهما وجدت صاحبة صالحة سواء من الأقارب أو من غيرهم فتصاحبي معها تشاركك الهم والمساعدة في الولد فيكون ذلك أيضا من دواعي الانشراح لصدرك. Dan apabila engkau menemukan kawan wanita yang baik yang bisa membantu, memberikan nasihat kepada engkau, circle yang baik yang turut memberikan masukan yang positif di dalam mendidik anak-anakmu, maka itu lebih baik lagi. والقيام بالتربية للأولاد ومصلحة البيت من شغل فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. Sesungguhnya menjalankan tugas di dalam memanajemen rumah, mendidik keluarga itu adalah tugas mulia yang dipikul oleh Siti Fatimah Az-Zahra, pemimpin dari wanita surga. فتذكري مشابهتك لها واتباعك لها. Dan di sini ada kemiripan antara engkau dengan Siti Fatimah. راجية أن ترافقينها في الآخرة. Apabila engkau ingin besok hari kiamat itu kita punya harapan untuk bisa mendampingi Siti Fatimah di akhirat. وخذ التعليم الذي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ليعينها على القيام بالخدمة في البيت والتربية. Ambil pembelajaran yang bisa membantu engkau di dalam memaksimalkan tugas di rumah, di dalam menjaga, merawat dan memanage dan mendidik. وهو أن تسبح قبل النوم 33 وتحمد 33 وتكبر 34. Di antara hal yang bisa menguatkan itu semuanya, menambah energi kita adalah dengan sebelum tidur membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. قال النبي للسيدة فاطمة وسيدنا علي ذلكما خير لكما من خادم. Nabi Muhammad bilang kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, zikir ini yang saya ajarkan kepada engkau lebih baik daripada kalau saya berikan bantuan asisten rumah tangga yang membantu engkau. Ini lebih baik daripada itu semuanya. قال سيدنا علي آخر عمره ما تركتها ليلة منذ سمعتها من رسول الله. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang di akhir umurnya, saya enggak pernah ninggalin doa dan zikir ini setiap malam sebelum tidur, selalu saya baca sejak kali pertama saya dengar dari Rasulullah. قال له بعضهم ولا ليلة معركة صفين قال ولا ليلة معركة صفين جئت بها من آخر الليل. Ditanya lagi Sayyidina Ali, waktu malam perang Siffin kamu enggak tinggalkan sama sekali? Dibilang, iya saya tidak tinggalkan walaupun di dalam keadaan sulit dan sibuk itu. Tetapi saat itu saya melakukannya itu di akhir malam agak lambat. Baik, itulah tadi jawabannya. Dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kami persilakan Syamsyar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Nama saya Syamsyar Alam, saya seorang atlet. Habib, sebagai atlet kami sering menerima sorotan dan pujian. Bagaimana caranya agar kami bisa menjaga hati dari rasa ujub dan tetap menggunakan ketenaran ini untuk kebaikan dan dakwah? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik wa waffaqak wa akhadh biyadik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, memberikan taufik kepadamu dan senantiasa membimbing engkau ke jalan yang diridhoinya. War-riyadhah bab wa majal wasi' lid-da'wati ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya olahraga itu adalah sebuah medan dakwah yang luas untuk kita manfaatkan. Wa amma ath-thana fa sawa'an lirriyadhi aw lighairihi kull man uthniya عليه أن يتذكر أن هذا الثناء من مخلوقين على قدر فهمهم.
Dan setiap orang yang dipuji, baik itu dalam bidang olahraga atau dalam bidang apapun, tatkala dia menanggapi pujian tersebut, pertama dia harus menyadari ini adalah pujian dari makhluk kepada makhluk menurut pandangan dari makhluk itu sendiri. وأنه ليس العبرة والشان إلا بحاله عند الله تعالى. Dan pujian ini adalah persepsi dari suatu makhluk, dan ini belum tentu seperti apa persepsi dari Allah Ta'ala kepada orang itu. ويكون راجيا أن الله تعالى كما أجرى الثناء على ألسن هؤلاء أن يجعله عنده محمودا. Maka menanggapi pujian tersebut adalah dengan dia pun juga berharap, menumpukan harapan kepada Allah Ta'ala, sebagaimana dia memiliki pujian dari orang, persepsi yang baik dari orang lain, dia ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga gembira dan ridha kepadanya. وكما ستره في الدنيا وأظهر محاسنه أن يفعل به كذلك في الآخرة. Sebagaimana Allah Ta'ala yang menutup keburukan dia dari manusia lain dan menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya terhadap manusia lain, agar Allah Ta'ala memberikan perlakuan yang sama kelak di akhirat. ثم الأخلاق مع الذين يتصلون بكم في الرياضة مفتاح للدعوة. Kemudian juga mengedepankan akhlak, budi pekerti yang luhur bersama orang-orang yang turut terjun di dalam bidang olahraga, ini pun juga punya pengaruh yang sangat kuat. وإدخال ذكر الله تعالى في الرياضة أيضا من أسباب نزول الرحمة ونشر الخير. Masukkan di dalam olahraga kita, aktiviti kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit, itu pun juga punya pengaruh besar dalam menyebarnya kebaikan. ثم إسداء الكلمة الطيبة في الوقت المناسب وبين عند استقبال النفسية لذلك من أسباب الدعوة إلى الله. Ketika ada momennya, masukkan daripada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat yang baik, dan itu pun juga adalah peluang untuk memasukkan sedikit daripada dakwah di jalan Allah. ثم رؤيتهم لتعظيمك للصلاة وأمور الدين دعوة إلى الله. Dan juga pertunjukan kepada mereka bentuk ta'zim, pengagumanmu kepada agama, dan juga syiar salat yang merupakan syiar agama, itu pun juga termasuk bentuk dakwah. وثناؤك على النبي والصحابة والصالحين أيضا بينهم دعوة إلى الله. Pujianmu, apresiasimu, memuji kepada Allah, memuji kepada Rasulullah dan orang-orang yang mulia, itu pun juga bentuk dakwah kepada Allah Ta'ala, dan perdengarkan ini di kumpulan dan circle kita. ذكرك للآخرة وشيء من أحوالها في شيء من الأحيان دعوة إلى الله. Begitu juga ketika ada momen yang tepat menyebut daripada hal-hal yang berkenaan dengan akhirat, itu pun juga bagian dari yang penuh manfaat dalam dakwah jalan Allah. إهداء الكتاب الطيب أو الشريط الطيب أيضا دعوة إلى الله. Ataupun juga berbagi kitab tulisan yang baik, ataupun juga kaset ataupun link daripada yang baik, itu pun juga bentuk dakwah jalan Allah. الدلالة على موقع طيب من مواقع الطيبين والترغيب فيه دعوة إلى الله. Begitu juga mensupport, menunjukkan kepada circle dan orang-orang yang mengidolakan kita tentang link dari orang-orang baik yang memiliki ajaran dan dakwah yang baik, itu pun juga bentuk dakwah ke jalan Allah. كل هذا وأمثاله يمكنك أن تقوم به مع الرياضة فتكون داعيا إلى الله. Dan hal yang ini semua yang saya sebutkan adalah contoh-contoh apa yang bisa dilakukan di dalam mensupport dakwatnya Nabi Muhammad, dan ini adalah hal yang mudah dan simpel. Baik, dan kini selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang terakhir. Kami persilakan kepada Atta Halilintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Umar. Nama saya Muhammad Atta Halilintar. Saya ingin bertanya, apa doanya Habib setiap hari agar selalu disayang sama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. النصيب من القرآن وأذكار الصباح والمساء والصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. 3 hal. Membaca bagian yang cukup dari Al-Quran. Kemudian membaca zikir yang disunahkan oleh Nabi di pagi hari dan sore hari. Dan yang ketiga adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
جعلنا الله وإياكم محبوبين له ولرسوله في عافية. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya di dunia dan akhirat di dalam kebaikan dan afiat. وقد سئل صلى الله عليه وسلم مرة وقيل له دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Pernah satu kali Nabi ditanya, ajarkan kepadaku, kata sahabat, amalan wahai Rasulullah, ajarkan aku amalan, kalau aku lakukan, aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Nabi mengajarkan dengan satu kalimat simpel, zuhudlah di dunia, hidup sederhana di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan begitu juga zuhud dari apa yang ada di tangan manusia, enggak mengidam-idamkan apa yang ada di tangan yang dimiliki oleh orang lain, niscaya orang lain akan cinta kepadamu. وامتلاء القلب بمحبة الناس من أجل الله والحرص عليهم والرحمة لهم من أقوى أسباب المحبوبية عند الله وعند رسوله والناس. Mencintai untuk orang lain karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab yang paling kuat seseorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. سامحونا على التطويل عليكم. Al-Habib Umar memohon maaf atas panjangnya masa dan ucapan yang beliau sampaikan kepada majelis ini semua. ولكن نرجو أن يكون زادا لليوم الطويل الثقيل. Namun semata-mata harapan kami dari majelis kita yang panjang ini menjadi bekal kita untuk hari yang sangat panjang besok di hari kiamat. سررنا بلقائكم والتذاكر معكم. Saya sangat bergembira sekali dapat berjumpa dengan kalian dan bisa saling bertukar ilmu dengan kalian. فسامحونا ولا تنسونا من دعائكم. Mohon maafkan kami dan tolong jangan lupakan kami dari doa kalian. وإنا إن شاء الله لكم داعون. Dan kami insya Allah senantiasa selalu mendoakan kalian. الله يجعلها رابطة فيه ومن أجله لا تنحل ولا تنقطع. Semoga Allah Ta'ala jadikan hubungan ini hubungan yang langgeng yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan terputus. حتى يجمعنا في دار الكرامة. Hingga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang mulia di akhirat kelak. من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. Dan di tempat tersebut Allah Ta'ala tidak cicipkan kita siksa, murka ataupun perhitungan. آمين يا رب العالمين. Kabulkanlah doa kami wahai Tuhan pencipta alam semesta. عندك كتبنا خلاص بقي. Baik, dan Habib izin untuk dapat diterjemahkan kepada Habib terkait dengan yang terakhir ini, bahwasannya Heart to Heart ini adalah sebuah platform yang mengkoneksikan antara Habib Umar bersama dengan rekan-rekan selebriti dan juga influencer serta para pengusaha yang hadir pada hari ini. Dan berharap bahwasannya hal ini tidak hanya terjadi pada hari ini saja, namun Habib mungkin bisa menggunakan platform Instagram tersebut untuk tetap menyebarkan dakwahnya bersama dengan rekan-rekan yang ada di sini. بارك الله في هذه المنظمة والقائمين عليها وفي جميع الحاضرين واجعلهم من أقوى أسباب نفع الأمة. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam upaya ini dan di dalam platform yang ditempatkan ini, dijadikan kita semuanya melalui ini semuanya menjadi insan yang lebih istiqamah, lebih dekat kepada Allah Ta'ala. ويتحقق فينا الوصف الطيب الذي مدح الله أهله في القرآن. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita hakikat daripada kemuliaan, keluhuran yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam في Al-Quran. قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Allah Ta'ala berfirman, kaum mukminin mukminat satu sama lain saling mendukung, saling mensupport. أي متحابون أنصار أعوان على طاعة الله. Maknanya mereka saling mencintai satu sama lain, saling support, saling membela satu sama lain. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Pekerjaan mereka adalah saling memerintahkan satu sama lain dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. بالرفق واللين والرحمة. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dengan lemah lembut, dengan kesantunan, dengan kasih sayang. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Dan sikap mereka senantiasa mendirikan salat, mengeluarkan zakat. يقيمون الصلاة حضورا مع الله. Mendirikan salat, kehadiran hati bersama Allah dia upayakan di dalam salat. ويؤتون الزكاة محبة لله وبذلا لوجهه. Mengeluarkan zakat semata-mata karena mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويطيعون الله ورسوله. Dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. يقدمون طاعة الله ورسوله على كل فكر وعلى كل غرض وعلى كل نفس وعلى كل هوى. Memprioritaskan kepada Allah dan Rasulnya setiap saat, setiap waktu lebih daripada obsesi dirinya ataupun kepentingan temannya ataupun kepentingan orang lain, siapapun itu. ثم قال أولئك سيرحمهم الله.
Kemudian Allah Ta'ala jelaskan bahwasanya orang yang semacam ini Allah kelak akan menyayangi dan merahmati mereka. فهنيئا لهم برحمة الله. Beruntung mereka dengan rahmatnya dan kasih sayang Allah. ومن رحمه الله لا يضل ولا يشقى Barang siapa yang dirahmati, disayangi oleh Allah, dia nggak bakalan tersesat, nggak bakalan sial, ولا يخسر في الدنيا ولا في nggak الآخرة. bakalan rugi dunia dan akhirat. إن الله عزيز حكيم. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mulia, maha penuh hikmah. اللهم حققنا بهذه الأوصاف Ya Allah, berikan kepada kami hakikat sifat-sifat yang luhur ini. وخلقنا بهذه الأخلاق Dan berikan kepada kami dapat berhias dengan akhlak mulia ini. واجعلنا من أهل هذا الفضل العظيم Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki anugerah besar ini. وانظر إلينا وإليهم وأقبل بوجه الكريم علينا وعليهم وأصلح شؤوننا بما أصلحت بشؤون الصالحين. اللهم اجعلها ساعة شفاعة وقبول للشفاعة وساعة ارتقاء وساعة اعتلاء وارتفاع وساعة اتصال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وابنته الزهرة وأمها الكبرى وأمهات المؤمنين والسابقين والمهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم ادفع الضر والبلاء والفساد. اللهم أصلح الجسم والفؤاد والمعاش والمعاد وبلغنا المراد فوق المراد مما أنت أهله يا كريم يا جواد يا لطيفا بالعباد يا رؤوفا بالعباد يا رحيما بالعباد يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل طب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طب بنا والمسلمين وأصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين واجعل الجمع مذكورا في العالم الأعلى بخير ما تذكر به مجامع المحبوبين واجعله قرة عين لسيد المرسلين واجعله اللهم سببا لرفعة درجات آبائنا وأمهاتنا وسلاسل سندنا وأخذنا إلى نبيك المصطفى. اللهم وعد عوائدهم علينا وأصلح الظاهر والباطن لنا وتولنا في الحس والمعنى واختم لنا بأكمل الحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله متحققين بحقائقها وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah sesi tanya jawab dari para tamu undangan hari ini bersama dengan Al-Habib Umar bin Hafidh. Semoga tausiah hari ini bisa diambil manfaatnya dan membawa keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Dan sebagai informasi, platform media sosial ini sendiri sesuai dengan data yang dimiliki oleh panitia mampu mencapai 370 juta followers atau pengikut di media sosial terutama Instagram dan juga TikTok. Dan untuk selanjutnya, sebagai sebuah apresiasi dari Al-Habib Umar bin Hafidh kepada para panitia yang sudah bekerja keras tentunya menyelenggarakan acara ini dengan baik, kami mohon berkenan kepada Mas Dimas, Mas Ari Untung, Habib Vino Hashim Jamalulail, dan Kak Ivan Gunawan untuk menerima tanda terima kasih dari Habib Umar.
Baik, dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis dari Ivan Gunawan kepada Al-Habib Umar bin Hafidz. Dan yang terakhir, kami persilakan untuk dapat penyerahan plakat dari Al-Habib Umar bin Hafidz kepada Ivan Gunawan. Baik, kami mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama. Kami mohon untuk tetap berada di tempat dan kami mengundang Nur Salam Aldi Wibowo, perwakilan Majelis Muwasolah untuk ikut melakukan foto bersama. Dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Habib Umar bin Hafidz. Baik, kami mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Tetap berada di tempatnya masing-masing. Kita akan berfoto bersama menghadap ke panggung. Jadi nanti Habib Umar akan membelakangi Bapak dan Ibu, sehingga kami mohon berkenan untuk duduk di tempatnya masing-masing agar rekan-rekan yang lain tetap terlihat. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan dokumentasi untuk dapat berada di atas panggung. Naikin lighting. Bapak dan Ibu tetap berada di kursinya masing-masing. Sekali lagi hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Habib Umar bin Hafidz, Habib Soleh Muhammad Al-Jufri, Habib Jindan Naufal, dan tentunya kehadiran hari ini sungguh bermakna untuk kita semuanya. Dan kemudian kami mohon berkenan kepada seluruh tamu undangan, kepada para jamaah yang hadir agar tidak berdesakan dan menunggu sesaat di dalam ruangan ini sampai Habib Umar tiba di ruangan berikutnya untuk dapat beristirahat dan juga sholat asar berjamaah dengan seluruh tamu undangan. Dan tentunya hadirin tamu undangan yang kami hormati, inilah akhir dari seluruh rangkaian acara kita, kajian Heart to Heart pada hari ini bersama dengan Habib Umar Al-Hafidz. Saya Fial Faruk selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Kepada seluruh tamu undangan, setelah ini kami persilakan untuk dapat melaksanakan sholat asar berjamaah yang diimami langsung oleh Allah Habib Umar bin Hafidz. Bagi yang masih memiliki wudhu, kami persilakan untuk langsung menuju ke ballroom 3. Dan bagi para ikhwan, silakan menuju ke dekat arah pintu masuk. Sedangkan untuk para akhwat, dipersilakan menuju pintu belakang stage untuk langsung menuju area sholat di ballroom 3. Bagi yang harus berwudu kembali, kami persilakan untuk dapat menuju area wudu dan menempatkan alas kaki di kantong plastik yang sudah dipersiapkan. Sekali lagi kami mohon untuk dapat tetap tertib dan menjaga suasana tetap kondusif. Terima kasih. Dan juga kepada seluruh tamu undangan, jangan lupa untuk dapat mengambil piagam di pintu masuk atau di meja registrasi pada saat awal tadi masuk. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh tamu undangan untuk tidak lupa mengambil piagam di meja registrasi awal saat masuk tadi. Terima kasih.